Satu subhanallah ini apa yang kita dapat? Kalau kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah ini ketika kita di kampung, pahalanya cuma satu kali. Dan pahalanya itu Allah tanamkan di surga satu pohon untuk kita. Dan besarnya itu besar, nggak bisa dikelilingi dengan kuda tercepat. Tetapi kalau kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala, satu subhanallah menjadi 700 kali lipat. Kalau amalan wajib itu sudah menjadi kewajiban, tapi amalan tersendiri pribadi saya itu ya setelah seperti biasa saja juga, habis maghrib, habis subuh kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sudah saya amalkan dari kelas 1 SMP. Itu amalan bukan untuk kita sekarang amalannya di dunia, tapi untuk amalan kita di akhirat nanti. Seperti Allah Jaminan dari itu ada juga hadisnya. Kalau kita baca, kalau kita istiqomah baca setiap maghrib, habis maghrib sama habis subuh, maka Allah akan bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia. Tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari kami bertiga, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun berada, di kesempatan yang sangat singkat ini saya sengaja mengambil waktu untuk sharing-sharing, bertanya, dan meminta beliau berdua, salah satu bintang tamu saya yang sengaja datang jauh-jauh dari kota Sumatera Utara, bukan di Sumatera Utaranya, bukan di kota Medan, tapi di kabupatennya lagi, yaitu dari Sibolga. Jadi mereka berdua ini berasal dari Sibolga, dan seperti biasanya bintang tamu yang hadir di VT saya mulai saat ini adalah VT-nya semua orang-orang yang berkecimpung ataupun bergelut di dunia dakwah ya. Jadi dakwahnya itu apa saja, mau itu tablik, mau itu dari kajian-kajian ustadz-ustadz yang di mimbar-mimbar Jumat, mau itu dari kajian apapun itu, yang penting dia jatuhnya tuh seperti berdakwah lah ya. Terlebih banyak lebih dan kurangnya itu hanya penilaian kita masing-masing. Ambil positifnya, buang negatifnya jika ada yang negatif, karena kita sebagai manusia tentunya punya kekurangan masing-masing. Nah, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu sama bang kita yang ini ya, mukanya lumayan ya, seperti India, hitam-hitam manis gitu. Assalamualaikum Ustadz. Ini manggilnya apa? Syekh, Ustadz? biasa saja lah. Kan kalau misalnya syekh itu bukan berarti orang alim. Syekh itu kalau di Arab tuh tuan gitu kan. Nah, jadi kalau dipanggil syekh boleh lah. Salah, boleh. Kalau ini syekh siapa namanya syekh? Muhammad Sa'i Al-Farisi. Muhammad Sa'i Al-Farizi ini umurnya masih sangat muda, saudara. Jadi beliau ini umurnya masih 19 tahun. Tapi jangan lihat umur, karena syarat ilmu tidak dari umur, syarat pintar tidak harus umur, syarat bisa melakukan ibadah bukan harus umur. Tapi kalau kemauan dan ada usaha yang keras, maka ilmu akan didapat. Walaupun kita sudah tua, walaupun orang itu sudah tua, kalau dia tidak mau belajar tidak akan punya ilmu. Nah, jadi di sini nanti yang akan kita kupas dan kita bahas di sini bukan sampai di mana keilmuan beliau, bukan, tapi kita mau sharing-sharing, bertanya-tanya tentang dunia dakwah dan cara mendapatkan ilmu yang baik. Nah, dan kemudian di sini juga ada bintang tamu saya, adik saya ini yang ganteng sekali seperti bintang film ini ya. Halo Dek, siapa namanya Dek?
Muhammad Hasan. Jadi Muhammad Hasan ini lahirnya tahun berapa, Dek? 2007. Buset. Tahun 2007. Muhammad Hasan ini dari mana? Dari kota Sibolga. Jadi Muhammad Hasan ini oke ya, jawabnya dari 2007. Muhammad Hasan, kota Sibolga. Keren ya jawabnya dari tadi. Nah, kali ini gini, langsung saja kepada dai kita. Dia kalau misalnya berdakwah itu dipanggil dai biasanya. Kita mau tanya tentang perkara ilmu. Kalau saya melihat dai ini, maaf tadi nama dai siapa sih? Sai. Abang Sai. Saya melihat Bang Sai ini walaupun umurnya muda, tapi tingkat pengetahuannya bukan muda lagi. Walaupun umurnya masih muda, bahkan masih sangat belia baru 19 tahun. Tapi beliau ini alhamdulillah ya, saya senang dengarnya dia sudah hafiz Al-Qur'an. Jadi Bang Sai itu dari tahun berapa mulai belajar membaca Al-Qur'an? Alhamdulillah, saya mulai pandai membaca Al-Quran itu udah dari kelas 2 SD lah. Kelas 2 SD sudah bisa membaca Al-Quran, Masya Allah Ya. sekali ya. Itu siapa yang membuat Mas Sai bisa bisa mau belajar Al-Quran? Itu dorongan dari orang tua atau memang keinginan pribadi? Dari orang tua, pertama itu dari orang tua. Oh, memang orang tua antum yang pengen anaknya bisa baca Quran. Ya, betul. Kalau boleh tahu orang tua antum ini apa aktivitas sehari-harinya? Aktivitas sehari orang tua itu berdakwah saja, berdakwah kan? Ya pantas lah ya. Jadi orang tua antum kerjanya berdakwah di daerah Sibolga ya. Ya, betul. Jadi hari-hari memang berdakwah, ayah ibu sama. Ya. Kenapa mau mengikuti kemauan orang tua pada saat itu? Kan masih kecil itu, masih kelas 2 SD. Kenapa nggak kepikiran pengen yang lain lah, jangan ngapal Quran gitu? Apa takut dipecut orang tua, dipukul apa gimana? Ya, karena kita memang masih dalam waktu masih kecil ya kan. Biasanya dalam hal waktu masih berumur kecil itu rata-rata mendengarkan perkataan orang tua. Nanti kalau ngaji nanti nggak dikasih jajan, nah begitu. Jadi Contoh. jadi beliau mau tidak mau mengikuti Ya. perkataan orang tua hingga akhirnya antum belajar Ya, mengaji. Itu di mana itu? Boleh tahu nggak nama desa? saya bertempat tinggal di kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah. Terus kecamatan Pinang Sori, desa Albion. Wih, namanya keren ya, Albion. Albion. Saya lahir juga di Albion, besar di Albion juga. Tahun berapa lahirnya? Saya lahir tahun 2002. Nah, Tahun 2002, berarti masih 19 tahun, 18 tahun ya. Pertama kali baca Al-Quran itu mengalami kesusahan seperti apa sih? Kan nggak langsung Al-Quran kan, alif-alif dulu kan. ya. Pernah nggak dimarahi guru, terus dipukul pakai rotan, terus ya namanya lagi belajar gitu? Kalau dalam masa belajar Iqra, dalam permasalahan itu nggak ingat dia bang. Nah, tapi ketika permasalahan ketika menghafal Quran juz 30 baru dia nampak seperti hukuman ya. Saya di kelas 4 SD sudah ditekankan dengan orang tua saya itu harus hafal juz 30. Berarti antum ini sebelum lari ke guru yang mengajarkan habis Quran itu antum memang harus sudah diwajibkan hafal juz 30. Ya. Setorannya mulai dari habis maghrib. Kalau enggak setoran habis maghrib, disuruh diri di tengah-tengah pohon sawit ya bang. Nah, kalau nggak ada hafalan, sampailah begitu kan. Kalau nggak lagi diancam lagi, nggak sekolah. Gitulah terus dapat juga lah juz 30 dalam kelas 4 SD. Alhamdulillah. Jadi maaf, antum berapa bersaudara? Saya bersaudara 4 bersaudara dan saya adalah anak pertama. Di bawah saya laki-laki, 2 lagi perempuan. Itu semuanya di pesantren. Ya. Lalu antum mulai memasuki mempelajari
tahun berapa tepatnya? Taman SD. Tahun? Taman SD tahun 2016. Bisa nggak diceritakan? Tahun 2016. Gimana pengalamannya pertama kali belajar Quran sampai bisa menghafal Quran? Coba kalau misalnya bisa sharing kan, itu gimana prosesnya sampai antum bisa menjadi seorang penghafal Quran? Taman SD itu kayaknya enggak tahun 2016 ya. Tahun sekian lah kan. Nggak tahu. Jadi taman SD itu di rumah saya itu memang pesantren dia. Nah, di rumah saya itu pesantren tapis Al-Quran. Jadi taman SD enggak sekolah SMP. Oh, taman SD langsung ke pesantren? Pesantren yang di rumah saya sendiri pesantrennya. Oh, orang tua punya pesantren. Ya, dihidupkanlah begitu kan. Termasuk juga lah karena pondok pesantren itu pondok keluarga. Iya, iya. Apa nama pesantrennya? Pondok pesantren Al-Islah Albion. Albion. Masya Allah, ternyata saya berbicara dengan salah seorang anak yang punya pesantren di sana, di Sibolga sana. Saya bukan berbicara dengan bintang tamu seperti yang pada umumnya. Ini agak berbeda sedikit ya, luar biasa sekali. Lalu gimana? Biasanya sih kalau santri itu kan nggak boleh pulang ke rumah ya kan? Nggak boleh pulang ke rumah, terus jangan sering-sering ke rumah. Kalau saya kan ya mau bagaimana nggak pulang karena sekolah pesantren itu sendiri di rumah itu sendiri. Jadi pulang balik kan itu kayak sekolah juga. Tapi alhamdulillah situ 2 tahun bertahan pondok pesantrennya. Pondok pesantrennya bertahan 2 tahun dan alhamdulillah di situ dapat 6 juz. Nah, 6 juz dalam 2 tahun. Nah, 5 juz lah kan nyari hafalan juz 30 kan dari kelas 4 SD. Nah, setelah itu nggak ada lagi, pondok pesantrennya udah mati, sudah nggak hidup lagi. Nganggur lah selama situ. Nganggur. Masa nganggur itu apa yang dikerjakan? Biasanya bantu-bantu lah kan, bantu orang tua kan. Orang tua nanti kadang nyari-nyari apa kerja, saya menjualkan. Gitu. Apa itu yang dicari biasanya sama orang tua? Kalau di tempat kami itu dia pekerjaannya kayak nyari-nyari itu bang. Apa itu? Barang-barang yang sudah rusak-rusak itu. Barang-barang bekas. Barang bekas. Tempat kami namanya Parta atau Butut. Ayah ibu kerja dari Enggak. bekas. Ibu enggak, Umi enggak di rumah. Ayah. Ya. Itu berapa lama jadi barang bekas ayah? Ya enggak lama juga, enggak lama juga. Setengah tahun lah. Setengah tahun. Nah. Kemudian di situ di badannya situ saya juga keluar juga dakwah juga kan 40 hari. Oh, berarti antum ini dari kecil basically udah sering keluar dakwah ya, jamaah tabligh ya. Ya, 40 hari cuma sekali. Gabung-gabung seringlah gabung-gabung. Apa kesulitannya dalam untuk menghafal Al-Qur'an ini kalau dari antum sendiri sebagai penghafal Quran itu apa kesulitannya? Kalau menurut pribadi memang bagi orang sungguh-sungguh itu memang kan dia akan mudah mendapat. Kesulitannya itu mungkin terbawa dari sifat kita yang jenuh, maka akan dapatlah sesuatu hal yang sulit. Kalau kita sungguh-sungguh kita nyarinya, lama kita dapatnya. Emang bisa jenuh juga ya hafal Quran itu ya? Bisa, karena yang dihafal ini adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi ada satu makhluk yang nggak suka, yaitu setan. Jadi kalau bagaimana ya, setan tuh nggak suka lah lihat orang baca Quran, apalagi sampai dia menjadi hafiz Al-Quran. Jadi bagaimana dia supaya nggak boleh menjadi hafiz Quran. Jadi dia bisik-bisikkan perkara-perkara, engkau masih muda, di rumah enak, ada begini, di pondok makan nggak kenyang, tidur tak nyenyak, salah dikit jerotan, dikurung terus, program full, nggak bisa suka-suka, begitu. Kadang dapat sifat jenuh tuh. Pernah dipukul pakai rotan sama orang tua gara-gara nggak ngaji?
Orang tua. Pernah nggak orang tua mukul gara-gara nggak ngaji begitu? Oh, pernah lah. Pernah, wajib. Kapan itu? Sering. Kalau dari orang tua pernah lah, sering. Dulu di 30. Soalnya kalau orang tua saya begitu, anaknya nggak ngaji sore langsung wow. Ya. Jadi apalagi kesulitannya kalau dalam menghafal Quran itu? Sekarang kan antum udah hafal 30 juz nih. Itu apalagi kesulitan yang pernah didapatkan? Sebenarnya untuk menghafal Quran itu nggak sulit. Nggak sulit untuk menghafal. Yang susah itu menjaganya. Menjaga hafalan. Ya. Karena memang Rasulullah SAW itu memang hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilang dari kuda yang terlepas dari ikatannya. Kenapa bisa begitu? Ya, memang begitulah. Jadi Karena sifat manusia memang sudah Allah tetapkan sifat manusia itu pelupa. Jadi semua hafiz-hafiz Quran itu walaupun mereka sudah hafiz berarti belum tentu juga mereka bisa hafal itu sepenuhnya Al-Quran itu ya? Tergantung juga. Oh jadi makanya itulah diulang-ulang, harus Ya. diulang-ulang, muroja ya? Istilahnya. Muroja. Itu diulang-ulang. Jadi antum pun sampai saat ini sering mengulang-ulang. Sering. Murojaah lah kan, minimal 1 hari 3 juz. Alhamdulillah. Antum 3 juz 1 hari? Insyaallah. Gimana itu? Berapa waktu dan durasi? Sesuai dengan keadaan waktu lah kan. Kalau kita full waktu ada hal-hal seperti silaturahmi terlalu lama gitu kan, ya 1 juz lah. Kalau nggak ada halangan 3 juz. Nah sekarang kan ini itu tadi kesusahannya dalam menghafal Quran. Nah kalau misalnya di balik kesusahan itu kan ada kesenangan juga, kenyamanan. Antum merasa nyaman nggak dalam menghafal Al-Quran? Dalam menghafal Quran, Apa yang dirasakan kenyamanannya itu seperti apa? satu, dalam Al-Quran ini kita ketika menghafal ini memang nyamannya karena Allah telah pilih kita sendiri kan. Karena yang kita hafal memang kalamullah, yang zat yang telah menciptakan kita gitu kan. Kemudian turunnya pun enggak sembarangan turun, diturunkan dengan kekasihnya pula. Kemudian Allah pilih pula kita lagi untuk salah satu orang yang untuk menghafalnya. Nah, jadi buat kita menghafal itu kan nyaman lah. Nah, apalagi memang dari pertama dari juz, mulai dari juz 1 10 itu masih tingkatan main-main. Masih kita main-main saja, hafal-hafal begitu saja, enggak risaukan hafalan yang sudah kita hafal. Naik 5 juz sudah mulai lengri lagi. Bahkan sampai kita berpikir untuk putus mondok ketika sudah 15 juz. Tapi ketika sudah, kalau kita bertahan, kuat bertahan ketika sudah 20 juz, maka kita pun ada sifat kita ini sifat kedewasaan. Kemudian baru paham. Maka kita pentingnya untuk murojaah begitu. Pentingnya begini. 25 juz apalagi kan hingga 30 juz. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya resep dari antum supaya hafal itu cepat ditangkap, cepat kita bisa mengingat, itu resepnya gimana dari antum sendiri? Orang kan kadang-kadang ada resep ini, gua harus bangun subuh, apa gua harus makan ini, apa gua harus menghindari makanan ini, apa gua harus puasa atau apa gitu. Kalau antum apa resepnya supaya hafalan itu cepat dapat? Kok pribadi ya? Iya. Semua orang buat cara kan? Kalau cara saya itu pribadi, setelah selesai sholat 5 waktu itu, selesai sholat 5 waktu itu baca ayat kursi selama 7 kali. Ayat kursi 7 kali. Jadi saudara dimanapun berada, ataupun siapapun menonton ini suatu ilmu yang harus kita ambil. Luar biasa. Barangkali di luaran itu tidak ada yang tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak paham. Dan ini adalah ilmu. Jadi kalau kalian agak-agak kesulitan menghafal, agak-agak kesulitan untuk mengingat-ingat sesuatu, boleh dicoba baca ayat kursi 7 kali sehabis sholat 5 waktu, baru dilakukan hafalan-hafalannya ya. Begitu Ya. kalau versi antum. Masih ada lagi. Apalagi itu? Itu ketika itu amalan sebelum menghafal. Oh itu amalan sebelum menghafal. Amalan rutin waktu kan. Tetapi ketika sudah hendak kita hafal, sebelum itu kita buka Al-Quran, kita kirim Al-Fatihah. Pertama kali kirim Al-Fatihah dengan yang diturunkan Al-Quran dengan baginda Rasulullah SAW.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita kirim salawat kepada beliau, Al-Fatihah, kemudian kepada guru kita, guru-guru kita, kemudian orang tua, Al-Fatihah. Kemudian salawat 7 kali, saya 7 kali, istiqomah 7 kali, kemudian Sholawatnya ada banyak macam tuh Om. Sholawatnya gimana Om? yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya suatu amal yang kita buat, kalau kita yakin dengan amal ini berjalan baik, maka sesuatu akan menjadi. Saya yakin dengan amal yang saya buat ini jadi, maka alhamdulillah halangan-halangan yang susah buat menghafal dapatnya. Menarik sekali perkataan beliau ya. Kita walaupun cuma satu amalan, tetapi kalau kita meyakininya itu akan terjadi, maka itu terjadi. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak amalan kalau misalnya kita nggak yakin ya. Betul. Biar satu tapi istiqomah, begitu ya. Biar satu tapi istiqomah. Nah, lalu apa lagi resepnya? Kemudian saya membaca Al-Fatihah. Kemudian saya mulai menghafal. Sebenarnya nggak dihafal dulu kan, dibaca dulu. Minimal kalau kata Ustadz saya 10 kali. Al-Fatihah. Enggak, yang mau kita hafal. Oh ya, 10 kali. Setelah kita baca Al-Fatihah, yang pojok yang kita hafal itu 10 kali. 10 ayat. Itu 15 baris. Biasanya 15 baris tapi 10 kali diulang-ulang. 10 kali. Diulang-ulang wajib. Wajib. Tergantung orangnya juga kan. Kalau saya Paling minimal 15 baris 10 kali. Itulah kemudian menghafal ya. Kalau dari tingkatan pertama juz 1 kita itu setoran biasanya satu pojok orang-orang biasa gitu kan. Kalau orang-orang luar biasa itu langsung dia 1 lembar 2 lembar. Tapi kalau sudah 20 ke atas dia setoran itu sampai 3 pojok, 1 lembar setengah gitu. Kalau kiat-kiat lainnya ada nggak supaya cepat hafalannya dapat selain yang tadi antum sebutkan? Kemudian ada juga sih amalan yang diajarkan Rasulullah itu kan kepada Sayyidina Ali itu. Ya, mengerjakannya itu tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat dikerjakan, kalau enggak 5 Jumat, 7 Jumat. Amalannya sholat hajat 4 rakaat dengan 2 rakaat. Rakaat pertama baca surah Al-Fatihah, kemudian surah Yasin. Rakaat kedua baca surah Yasin dari awal sampai 83 ayat itu. Ya. Lumayan lama waktunya. Itu 1 rakaat. Rakaat kedua baca surah Ad-Dukhan. Itu bagi antum yang sudah mengerti. Kalau bagi orang-orang yang tidak mengerti sama sekali, bagaimana itu? Antum sudah paham surat Yasin, surat Duhan, tapi ada orang yang masih awam, dia ingin melakukan hal itu, bisa nggak pakai surat-surat lain itu? Tidak. Tapi kita ini bisa kalau sesuatu kita sholat itu panjang-panjang, tapi kita nggak hafal surah, kita boleh sholat dengan membaca Al-Quran seperti ini, Quran kecil. Kita boleh membacanya dengan itu. Itu surah harus dibaca sesuai dengan diajarkan Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Pertama surah Yasin, Ad-Dukhan, kemudian As-Sajadah, Al-Muluk. 4 surah. Kita boleh melihat Yasin baru sambil dibaca, tapi fokus, tapi boleh dipegang Yasinnya. Boleh. Berarti pantasan selama ini saya suka melihat orang tuh ya, dia sholat tapi sambil pegang Al-Quran, ternyata itu maksudnya. Karena memang diharuskan untuk dibaca suratnya, tetapi karena dia tidak hafal harus menggunakan Al-Quran. Ya. Lalu ada lagi resepnya, apa lagi? Kemudian selalulah kan sami'na wa ta'na, perintah Ustadz tuh Sami'na wa ata'na. Mungkin di luar sana banyak yang nggak ngerti apa itu sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na itulah segala perintah dari guru kita, Ustadz kita, apa yang diperintahkan dia kita dengar, kemudian kita taati. Walaupun nggak suka, karena di balik taat ada keberkahan. Dan itu satu lagi, jika kita menuntut ilmu memang harus patuh pada guru, ya. Nah, ini kan sekarang antum sudah hafal semua Quran ya, udah hafal insyaallah, alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Sebenarnya di balik background antum ini, kalau saya lihat antum ini mau jadi polisi udah bisa, jadi tentara udah bisa, bahkan tanpa tes dia sudah lulus. Kalau sekarang kalau mau masuk polisi itu nggak perlu lagi yang banyak-banyak macam, hafiz Quran langsung jadi polisi, langsung jadi tentara, langsung jadi itu. Sebenarnya kalau melihat background antum ini, sebenarnya antum kemana aja masuk, bisa kerja apa aja semuanya, bahkan yang gajinya lumayan besar. Tetapi kenapa antum mau memilih berdakwah
mengikuti jamaah tabligh. Kenapa? Karena amal yang tertinggi itu adalah amal dakwah. Jadi dakwah ini adalah induknya amal. Jadi sekolah-sekolah itu seperti pondok pesantren, hafiz Al-Quran, itu adalah buah daripada buahnya dakwah. Cobalah seandainya dulu orang terdahulu tidak buat dakwah, mungkin tak ada orang hafiz Quran. Jadi ketika kita sudah selesai menghafal Quran 30 juz begitu kan, maka kita ini seperti balas budi dengan agama, dengan cara berdakwahlah. Nah, begitu kan menurut saya pribadi. Karena memang hafiz Quran inilah buahnya dakwah nih. Jadi kerja yang pertama ini memang dakwah. Jadi kemarin tuh saya memang kan dipilih memang berkhidmat kepada ustadz dulu atau berkhidmat kepada dakwah. Nah, kemudian saya bilang saya pilih dulu khidmat kepada dakwah dulu baru ustadz. Begitu. Ada di luar sana yang tidak mengerti maksudnya gimana tuh berkhidmat dulu baru berdakwah itu maksudnya gimana? Orang-orang yang awam di luar kan ada yang tidak paham apa itu berkhidmat. Itu maksudnya gimana itu? Melayani. Seperti melayani ustadz gitu kan. Seperti kita ini kan mondok selama 3 tahun, mondok pesantren 3 tahun. Ketika kita telah selesai, itu harus dianjurkan berkhidmat atau melayani. Untuk bertinggal di situ sebelum kita berpindah tempat dari pondok itu. Istilahnya itu kalau bahasa kitanya tuh magang gitu. Iya. Magang dulu baru lu bisa. Iya. Balas budi lah. Balas budi dulu sama dengan ustadz kita, dengan pondok pesantren juga. Jadi hal yang pertama saya lakukan itu memang melayani dengan melayani dakwah dulu. Keluar dulu di jalan Allah. Nah sekarang kan banyaknya nggak tahu ini keluar ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, ada yang 4 bulan bahkan 6 bulan. Itu banyak orang yang nggak paham, bahkan banyak yang merasa ini kerja apa sih sebenarnya, nggak sampai rela-rela ninggalin keluarga, apa nggak takut nih keluarganya nanti akan terabaikan, apa nggak takut nih keluarganya nanti nggak beres gitu. Nah untuk membuka mata, membuka pikiran orang-orang luaran sana, bisa nggak diceritain sebenarnya tujuan dakwah yang keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan, 6 bulan itu tujuannya apa? Dan seperti apa, bisa nggak dijabarkan? Kok mau ninggalin keluarga segitu lamanya? Jadi Allah SWT telah menciptakan alam ini 2 alam. Allah menciptakan 2 alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Jadi namanya juga alam, dunia alam, akhirat juga alam. Jadi sesuatu alam ini semua suatu saat kita tempati juga. Maka yang pertama kali kita tempati adalah tempat di dunia. Nah, maka kita di dunia butuh daripada usaha, ya kan? Butuh usaha untuk perbekalan di dunia. Tapi di perbekalan akhirat kita juga butuh juga seperti iman dan amal soleh. Tetapi untuk mendapatkan daripada kebekalan iman dan amal soleh ini, kita nggak bisa nyarinya di alam akhirat kecuali alam dunia. Alam dunia bisa kita cari di alam dunia tersendiri, tetapi alam akhirat kita tidak bisa mencari bekalnya di alam akhirat. Kita mau tak mau, suka tak suka, kita mencari bekalnya akhirat itu di dunia. Maka pentingnya kita ini meluangkan waktu untuk amal agama. Seperti contoh 1 bulan dalam 30 hari. 1 bulan 30 hari. Maka kita telah bekerja usaha atas dunia ini selama 27 hari. Maka seminimalnya kita usaha atas agama selama 3 hari. Makanya pentingnya 3 hari. Terus ada katanya bilang 40 hari. Apa itu 40 hari itu? Ini juga 1 tahun selama 360 hari. Maka minimal dalam 1 tahun itu kita minimal 40 hari. 360 hari minimal 40 hari. Sikit ya. Kenapa harus 40 hari? Karena 40 hari ini bisa berbentuk sifat kita. Sebagaimana seperti pertama kita ini dari setetes mani, hina.
kemudian 40 hari kemudian kembali berubah menjadi setetes daging, berubah menjadi daging, kemudian berdarah, kemudian hingga 40 hari kemudian menjadi manusia yang sempurna. Begitulah kita, dengan 40 hari Allah akan rubah sifat-sifat kita. Kemudian ada juga bilang 4 bulan, begitu juga kita 4 bulan nih. 40 hari pertama akan merubah diri kita, 40 hari kedua akan mampu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, 40 hari ketiga akan mudah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meluangkan waktu kita ini memang harus butuh korban diri, harta dan waktu. Tinggalkan anak istri. Karena hadirin, yang kita lakukan ini bukan seenak-enaknya kita, bukan suka-suka kita, karena ini semua dalil-dalil yang ada di Al-Quran, hadis, dan seluruh para nabi ini buat. Seperti Nabi Ibrahim itu, beliau meninggalkan istrinya selama 13 tahun. Apa yang dikerjakan 13 tahun? Berdakwah. Maka ketika daripada istrinya tinggal, maka situlah banyak bermula seperti amalan-amalan haji, Safa Marwa, begitu. Maka seluruh manusia sekarang yang ada di dunia ini, banyak orang yang mengerjakan amalannya haji yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim saja, tapi nggak banyak orang melakukan amalan Nabi Ibrahim yang meninggalkan istrinya, gitu. Dengan kata lain berarti sebenarnya pekerjaan yang dilakukan orang jamaah ini sebenarnya mengambil alih pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu ya. Jadi tidak ada lagi memang nabi di dunia ini, tapi manusia-manusia yang lahir, yang hidup bisa mengikuti jejak-jejak beliau ya, begitu, jejak-jejak nabi terdahulu, walaupun tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yang berusaha untuk meniru jejak nabi dan rasul, gitu. Betul sekali. Jadi kalau boleh tahu sebenarnya jamaah tabligh ini tuh berasal dari mana sih? Apa dari Arab, Madinah, Mekah? Ada lagi yang bilang tuh dari India. Sebenarnya dari mana? Kalau dari zaman dulu, dari zaman Nabi itu Arab lah kan. Kemudian ketika telah berlalu di umat akhir zaman, kemudian telah hidupkan kembali ini dakwah ini, Allah utusnya kan manusia, yaitu Maulana Ilyas Al-Kandhlawi. Allah lahirkan kan, beliau hidupkan buat dakwah ini pertama di India. Maka dari beliau pertama buat dakwah ini, terus hingga sekarang kita rasakan inilah. Maka markas terbesar jamaah tabligh ini di Nizamuddin, India. Nizamuddin itu satu daerah di India. Ya, saya belum pernah ke sana. Insyaallah berangkatlah. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, antum ini sudah hafiz Quran, sudah bisa menyampaikan dakwah dengan benar-benar dari hati gitu maksudnya. Antum tuh kalau misalnya seperti ini tuh pernah nggak dapat tawaran dari orang-orang tuh, kamu isi dong kajian di masjid ini, di sini isi masjid ini, pernah nggak dapat tawaran seperti itu? Lalu ketika dapat tawaran seperti itu, apa yang antum lakukan? Karena itu kan biasanya banyak duitnya, sedangkan antum yang berkorban duit untuk berjihad di jalan Allah. Sedangkan yang biasanya tuh kalau misal dipanggil-panggil itu kan banyak tuh dapat amplop gitu ya, kita nggak tahu ya. Betul. Cuman kalau misalnya antum pernah nggak dapat tawaran untuk kamu nih isi taklim di sini, pernah dapat tawaran seperti itu nggak? Pernah. Nawar seperti itu pernah ya. Tapi jaranglah saya itu kan saya datangi gitu. Kadang nggak bisa gitu, nggak terlalu suka juga. Karena kalau dakwah yang jamaah tabligh ini saudara, mereka yang keluar duit untuk, bahkan mereka yang berkorban supaya orang dapat ilmu. Kalau ya itu tadi seperti yang saya bilang, mereka ini tidak dibayar 1% pun, bahkan mereka yang mengeluarkan duit untuk keluar 20, 30, 40 hari, 3 hari, bahkan 6 bulan tuh. Makanya saya bilang, udahlah keluar duit sendiri, keluarga ditinggalkan, ya kan?
korbannya betul-betul bukan hanya korban hati, tapi korban semuanya. Bisa saja kan seandainya antum itu lagi berjalan di luar berjihad, tiba-tiba maaf tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala panggil antum, ya kan? Lalu apakah mungkin antum itu dipulangkan lagi ke kampung jenazahnya, atau biasanya apakah mungkin dikuburkan di satu tempatan yang antum berdakwah langsung? Sesuai jamaah yang ada dalam saya sendirilah. Orang itulah. Oh, Orang tuh mau bawa nggak mesti. Kalau orang tuh mau bawa ke kampung atau langsung dikuburkan di tempat kan, karena nggak tahu kan kita sudah mati. Ketika berdakwah saya mati gitu. Begitu. Kalau seandainya antum seandainya antum ini meninggal pas lagi berjihad berdakwah gitu, itu jenazahnya kan sementara kalau dalam kita Islam ini jenazah itu ketika sudah mati, sudah meninggal dunia, itu secepat-cepatnya harus dikuburkan. Nah, apakah antum itu nanti dikuburinya di satu tempat berdakwah itu apa dibalikkan nunggu berhari-hari gitu? Itu tergantung. Ya? Tergantung jemaah yang membawa. Begitu. Jadi saudara, adik ini luar biasa ya, udah hafiz Quran. Kita sudah membahas banyak tentang beliau. Satu aja yang kita mau tanya lagi, ini terakhir pertanyaan. Kasihlah satu nasihat untuk diri kita pribadi, bukan nasihatin semua. Cuman siapa tahu nasihat untuk kita ini supaya bisa mengamalkan ilmu agama itu gimana kalau versi Ustadz? Supaya kita bisa mengamalkan dan menghidupkan ilmu agama untuk diri kita sendirilah pertama-tama dulu. Bolehlah di sharing. Jadi maksud tujuan kita pertama itu buat dakwah itu mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Kemudian islah diri, perbaikan diri kita kepada Allah. Jadi ketika manusia ini Allah ciptakan mempunyai maksud dan tujuan. Jadi telah Allah ciptakan kita ini, dunia telah ciptakan untuk manusia dan manusia diciptakan untuk akhirat. Jadi jangan tertipu. Dan Allah juga SWT telah tetapkan juga sifat manusia ini adalah pelupa. Dan tertetap juga dunia ini adalah penipu. Jadi apabila si penipu berteman dengan sepelupa, maka akan binasalah kita. Maka jangan tertipu dengan dunia, walaupun kita orang yang pelupa. Jadi bagaimana supaya kita mau mengamalkan agama, maka kita hadirkan fadilah-fadilah ataupun keuntungan amal. Jadi kita harus selalu menghadirkan fadilah keuntungan amal itu ya. Contohnya kan subhanallah. Satu subhanallah ini apa yang kita dapat? Kalau kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah ini ketika kita di kampung pahalanya cuma satu kali. Dan pahalanya itu Allah tanamkan di surga satu pohon untuk kita. Dan besarnya itu besar. Enggak bisa dikelilingi dengan kuda tercepat. Tetapi kalau kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala, satu subhanallah menjadi 700 kali lipat. Oh, luar biasa saudara. Ya. Kalau kita bertasbih di kampung sendiri itu kita dapatnya cuma satu ya, Syekh ya. Betul. Tapi ketika kita mengucapkan itu di saat kita berjihad di jalan Allah, berdakwah itu 700 kali. Masya Allah, besar sekali dasarnya. Besar. Dasar sekali ya, 700. Kalau kita sendiri 1, tapi kalau kita keluar 700. Betul. Luar biasa, jadi semakin tertarik sekali lagi nih untuk berdakwah ya, walaupun belum bisa tapi pengen ikut. Jadi gini, kalau misalnya boleh tahu nih, kita ini kan saya ini kayak nih kan banyak bodoh lah, taruhlah bodoh, nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Ketika kita ikut berdakwah, apa pahalanya sama juga yang didapatkan sama yang ikut yang mengajak berdakwah itu, atau kita ini cuman ikut-ikutan aja? Apa kita yang ikut keluar nih walaupun kita nggak ngelakuin apa-apa dapat pahala juga nggak sih? Dapat. Jadi gini nih, ada di luaran sana tuh mungkin orang-orang yang kepengen ikut berdakwah, cuman mereka nggak tahu gue dapat apa nih, keluar nggak dapat apa-apa. Jadi sebenarnya kalau mereka keluar tuh dapat pahala juga nggak sih gitu? Dapat.
Karena dalam satu hadis diriwayatkan ketika satu manusia di muka bumi ini buat majelis, dan majelisnya itu di dalamnya bicarakan tentang kebesaran Allah, maka Allah SWT mengutus para malaikatnya untuk duduk, untuk meramaikan itu. Maka ada satu malaikat itu melapor kepada Allah, ya Allah, ada seorang manusia, segerombolan manusia telah buat majelis. Maka nama-nama majelis itu dimuliakan Allah SWT di majelis para malaikat. Dan Allah berfirman, aku mengampuni seluruh dosa-dosa dan memberikan kepada mereka pahala yang berlipat ganda untuk orang duduk majelis itu. Maka malaikat melapor, ya Allah, ada satu orang yang datang niatnya bukan duduk majelis itu, tapi ia datang niatnya untuk menjumpai teman. Kata Allah SWT, firman Allah, walaupun dia datang dengan niat seperti itu, aku hapuskan dosa-dosanya dan amal ibadah dia aku tingkatkan. Begitu. Beruntung sekali ya kalau kita ikut duduk di jamaah bukan hanya jamaah tabligh, tapi duduk di satu majelis yang mendengarkan ceramah-ceramah itu ya. Berarti itu sangat beruntung sekali ya Ustaz, karena apa? Satu jadi 700. Oke saudara, karena sudah 40 menit bersama, saya mau tanya yang terakhir kali satu Ustadz kan dari tadi saya nanya terus, tapi ada pemirsa ataupun penonton ataupun pendengar yang dimanapun berada yang menonton acara kita ini mungkin ya pengen tahu nih, ada nggak, boleh nggak kami semua tahu, ada nggak satu amalan yang paling Ustadz istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa tahu barangkali ada orang-orang di luar sana yang kepengen juga dapat ilmu dari Ustadz. Kalau Ustadz ini apa yang paling diistiqomahkan amalannya dalam 1 kali 24 jam tuh? Kan ada orang tuh banyak lah macam-macam versi. Kalau Ustadz sendiri boleh nggak di-sharing amalan yang paling diistiqomahkan supaya saya sendiri bisa dapat ilmu dan saya bisa meniru. Kalau meniru jadi asbab hidayah, siapapun yang meniru jadi asbab kebaikan, mudah-mudahan pahala jariahnya mengalir juga ke Syekh. Ada nggak amalan yang diistiqomahkan? Ada. Ini bukan unsur ria saudara, tapi kita belajar dari beliau yang memang kapasitasnya ada untuk memberikan wawasan kepada kita yang awam. Kalau amalan wajib itu sudah menjadi kewajiban, tapi amalan tersendiri pribadi saya itu ya setelah seperti biasa saja juga, habis maghrib, habis subuh kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sudah saya amalkan dari kelas 1 SMP. Apa fadilahnya setelah Syekh amalkan itu? Itu amalan bukan untuk kita sekarang amalannya di dunia, tapi untuk amalan kita di akhirat nanti. Seperti Allah minan nar itu ada juga hadisnya. Kalau kita baca, kalau kita istiqomah baca setiap maghrib, habis maghrib sama habis subuh, maka Allah akan jauhkan kita dari api neraka. Dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu memang untuk dunia. Jadi segala hal sesuatu itu kita seperti Allah jauhkanlah, Allah jaga kita satu hari itu dari mara bahaya. Kemudian setiap pagi baca Yasin. Fadilah baca Yasin ini banyak. Salah satunya Allah akan mencukupi keperluan kita satu hari itu. Selalu ada gitu. Walaupun contohnya duit kan, walaupun di kantong itu 20.000, 30.000, pasti ada satu hari itu. Allah cukupkanlah dalam satu hari itu. Begitu. Jadi itu amalan istiqomah Ustadz ya. Jadi kita yang pengen mendapatkan fadilah-fadilah bisa mencoba apa yang diamalkan oleh Syekh Sain ya, Syekh yang masih muda belia. Dan ini adalah adik ini, nanti kita akan bincang-bincang khusus bersamanya. Tapi malam ini terima kasih banyak Syekh udah mau jawab pertanyaan saya. Saya tidak bisa kasih apa-apa, hanya bisa memberikan doa yang terbaik untuk Syekh. Yang paling penting itu doanya. Saya nggak mau bicara, saya kalau doa sama orang tuh nggak mau saya doain ini itu ya, saya doanya dalam hati, hanya saya yang tahu. Karena saya percaya doa yang dirahasiakan itu lebih makbul daripada doa yang diumbar-umbar. Walaupun ya kita memang sering doakan ya gitu kan. Tapi saya merasakan doa
kalau misalnya ada orang mendoakan saya itu rata-rata seperti itu, mereka melakukannya diam-diam dan terjadi doa itu makbul ke saya. Makanya saya mau ngamalkan itu juga ke orang. Mudah-mudahan Syekh bisa terus istiqomah dan hafalannya nggak hilang-hilang. Yang paling penting kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan dalam keadaan yang masih sehat walafiat ya Syekh. Terima kasih banyak Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke saudara, itu tadi bincang-bincang kami. Sudah 44 menit berlalu dan besok kita masih jumpa lagi bintang tamu yang satu ini. Dan ada lagi khusus untuk videonya bintang tamunya dari Sibolga ya. Kali ini kita bahas dari anak-anak Sibolga. Nanti di lain waktu akan ada anak-anak dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, semua hanya ada di sini. Makanya jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Oke, akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.